Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu nih gelas nggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa bulu nggak? Jadi ini, kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum. Karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan, Pak. Itu yang pertama kalau hukum. Politik tadi, kalau Pak Prabowo tidak menemukan kekuatannya sebagai presiden, nggak usah ngomong politik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang bisa mengubah para penguasa ini, kalau ada kerumunan dan ada HP, Pak. Dua ini aja. Kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Di departemen, di kementerian ini juga gila ini, Pak. Jadi kalau dibawa-bawaannya kena terus ternyata aman, puncaknya mesti dicari mestinya. Tidak ada istilah ikan busuk kecuali kepalanya. Nah, itu. Ambil kepalanya dulu. Jangan dibawa-bawa. Jangan-jangan di balik kepalanya ada kepalanya lagi. Karena ini uang besar. Yang jelas, Pak, sesuai dengan apa yang tadi Bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan, bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai, Pak. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas. Bahwa bahkan saya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Barang lagi langgeng-langgengnya, lagi adem-ademnya, lagi enak-enaknya, bocor, gubrak. Begitu bocor, wih, tiap hari kedengaran. Jadi tolong Bapak-bapak Kapolri juga buka matanya lebih dalam, ya. Jangan ketutup dengan hal-hal yang kita atau belakang nggak tahu, jangan juga gitu. Mengharapkan Polri dapat memproses siapapun yang terlibat, sampaikan hasilnya kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas Polri. Kalau dalam judi online itu ada loh petugas yang tutup mata gitu. Dalam judi online ada loh petugas yang menjadi backing. Dalam judi online ada juga yang menjadi pelaku. Apakah Pak Kapolri siap membersihkan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang membackingi judi online ini? Dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti. Berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu. Judi online tidak mungkin tumbuh berkembang kalau tidak ada yang membackingi. Bagaimana kemudian langkah-langkah Pak Kapolri dalam menuntaskan ini, ya, yang oleh Bapak Presiden menyampaikan bahwa ini adalah musuh negara. Karena seperti yang kita tahu bersama dalam asas universal hukum kita, ya, keselamatan, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak semua laporan yang dilaporkan di polisi itu harus di sidang pengadilankan. Masyarakat laporan itu ingin diselesaikan. Nah, pakai cara-cara yang memang diperkenakan hukum untuk menyelesaikan itu. Tidak harus lewat kepastian hukum yang di sidang pengadilan itu. Ini yang harapan banyak masyarakat. Yang pertama masalah pemberantasan judi online, yang kedua masalah pemberantasan narkoba, kemudian yang ketiga juga terkait dengan masalah mafia tanah dan hal-hal yang terkait dengan
mengoptimalkan restoratif justice. Dan juga tadi ada beberapa tambahan yang nanti akan saya jawab. Tentang restoratif justice, dan ini kita tidak akan berhenti sedikit pun, karena hanya tinggal 390 hari dari sekarang, KUHP baru akan berlaku Januari. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentunya Abang ini sangat hebat dan sangat berani untuk mengkritik Kepala Kapolri, yaitu Listio Sigit, bahwasanya dia tidak berani untuk menuntaskan kasus-kasus. Nah, tentunya ini tingkat kepercayaan bagi masyarakat terhadap Kapolri sangat sulit, bahwasanya mereka dianggap sebagai pemain, apalagi kasus-kasus pencurian atau kasus-kasus pengadilan. Jadi tentunya kita sebagai masyarakat pun susah untuk mempercayai adanya Kapolri atau kinerja dari Kapolri. Saya juga sangat jelas kalau kita dengarkan penjelasan dari saudara kita ini, sangat jelas ya teman-teman, bahwasanya tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Kapolri sangat menurun dan bahkan tidak percaya lagi. Karena sulit teman-teman, karena ketika kinerja dari polisi pun susah untuk menuntaskan segala kasus, apalagi sebagai Kepala Kapolri dengan kasus judi online yang merajalela di negara ini, yang menjadi kerusakan bagi masyarakat, merusak generasi anak muda. Sulit teman-teman, karena ketika Kapolri juga sebagai pemain itu akan sulit teman. Di era Jokowi pun kita bisa lihat bahwasanya di era Jokowi lah memilih Listio Sigit. Selalu sama lo bang, lo selalu menyuarakan suara rakyat terhadap kinerja polisi. Terima kasih Abang Ganda telah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Polisi alias penjahat sudah disuap. Abang ini harus menjadi Kapolri yang tegas untuk masyarakat Indonesia. Mantap, padahal gaji polisi dari uang pajak rakyat, tapi rakyat kebanyakan tidak puas dengan kinerja polisi. Mantap, padahal gaji polisi dari uang pajak rakyat, tapi rakyat kebanyakan tidak puas dengan kinerja polisi. Nah, tentunya kita bisa lihat kasus-kasus yang beredar yang ditangani oleh polisi, bahkan polisi pun susah untuk menangani dan bahkan tidak merespon, apalagi masyarakat kecil, masyarakat jauh dari kata cukup teman-teman. Jadi kalau ya kita tidak heran lagi dengan kasus-kasus kecil atau pengaduan-pengaduan masyarakat, mereka susah untuk memprosesnya. Saya tidak tahu apa mereka harus dikasih uang atau tidaknya. Itu kembali lagi kepada saudara-saudara yang menonton video ini. Malu disuruh mundur, berarti rakyat pintar semua bisa lihat Kapolri. Gas, bombanya setuju, rakyat sudah pintar. Mantap bro, terus perjuangkan keadilan. Polri digaji untuk menegakkan hukum. Nyatanya banyak yang melanggar hukum. Kapolri harus segera bertindak. Citra Polri lagi mempertaruhkan. Tidak perlu, yang penting bubarkan saja polisi di Indonesia ini. Ini dari Nopen Purba. Mungkin semua yang terpilih sudah disetting agar bisa disetir oleh para mafia-mafia. Karena siapapun Kapolrinya tetap saja menetapkan hukum kurang adil. Bahkan tidak ada sama sekali keadilan. Sedang kan kalau kita lihat dengan kasus-kasus yang beredar saat ini, sudah banyak contohnya. Salah satunya kematian Brigadir J. vs Sambo, seharusnya hukuman mati tapi bisa dilepas dari hukum itu sendiri. Nah, tentunya kita bisa lihat bahwasanya sudah jelas-jelas dengan kasus Brigadir J Joshua dengan Sambo, bahwasanya sudah terang-terangan bahwasanya pelaku dari Sambo. Apakah hukum mati? Tentunya sulit. Apakah itu tidak? Nah, itu kembali kepada saudara-saudara melihat tersebut. Lebih terhormat mengundurkan dari jabatan daripada dipecat secara tidak hormat. Singkat padat saranmu bang. Terima kasih dan mewakili hati masyarakat, terutama saya pribadi. Mantap betul Kapolri bapak atau ketua komandan semua polisi. Kok hal gini biarkan terbengkalai? Gak sanggup karena sesuatu mundur aja. Masa hal gini presiden harus turut tangan? Beda jauh. Kalau negara Jepang, pejabatnya pun harga dirinya dan kesetriaan pastikan. Tidak cuma TNI masyarakat, tidak cuma tentara yang saya cintai. Waduh, saya setuju banget.
Waduh, saya setuju banget kalau memang Kapolri nggak bisa mengatasi persoalan ini. Kalau sudah nggak mampu, sebaiknya Bapak Kapolri Sigit lebih baik mundur. Jangan menampung dosa. Nah, teman-teman, atau kita lihat dengan kasus-kasus ini, apakah Kapolri bisa menanganinya? Ya, kita bisa lihat bahwasanya mereka mampu atau tidaknya, teman-teman. Abang ini benar menyuarakan hati nuraninya karena melihat situasi dan kondisi tentang kasus Vina dan Eki tak kunjung tuntas. Harusnya Kapolri tahu diri dengan mendengarkan apa yang disampaikan abang ini. Sangat betul. Setuju bang, kami rakyat yang sederhana ingin mempunyai kepolisian yang tangguh dan disiplin, serta menjunjung tinggi keadilan hukum dan menolak suap menyuap di tubuh Polri. Jangan membuat malu bangsa ini, negara Indonesia di mata dunia internasional. Betul sekali, bahkan kita di Indonesia ini mulai dulu hingga sekarang sangat beruntung ketika kegagalan dalam menjalankan tugas, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Paling-paling minta maaf. Coba kayak negeri Jepang zaman dulu, kalau gagal selesai hara kikir, dan pantas aja negara Jepang sampai saat ini maju dan jarang gagal dalam menjalankan misinya, teman-teman. Setuju Bung, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kapolri, sebaiknya Kapolri mundur dan legowo karena di bawah kepemimpinan adanya banyak anggota Polri terpuruk. Betul Bang Oni, Kapolri cuma janji-janji saja. Fakta seperti tidak ada nyali menindak tegas kasus Vina yang sudah mencoreng nama institusi Polri viral sampai mancanegara. Seorang nasionalis akan selalu punya standar ukur yang jauh lebih baik, sesuka hati nuraninya dimanapun di seluruh wilayah Indonesia negara, dan tetap akan terus seperti itu adanya. Sesungguhnya kalau polisi, hakim, bea cukai, dan petugas pajaknya pada jujur dan aman, insya Allah negara ini kaya raya makmur rakyatnya. Nah teman-teman, kalau kita lihat juga Kapolri ini apakah bermain dengan mafia-mafia besar, itu mereka akan sulit untuk menuntaskan ketika bergabungnya ataupun mereka berkolaborasi. Jadi kita harap juga Presiden saat ini Prabowo Subianto menangani ini, menggantikan atau tidaknya itu tergantung dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan tentang kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.